Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Coach, ini saya yang tadi wawancara pakai Ya, nomor lain. ya, siap Mbak Vina dari Liman. Ya, silakan ditanyakan, diulangi lagi ya. Ya, jadi Polri ini kan bekerja sama dengan stakeholder seperti TNI, LSM, Ormas untuk mengatasi konflik SARA sama isu-isu lainnya. Nah, menurut Gus ini apa isu bagaimana soal kerjasama ini, apakah sudah berhasil atau perlu perbaikan? Ya, ya Alhamdulillah dengan Kapolri yang baru ini kan ada visi baru, yaitu visi presisi kan gitu. Akan tetapi ya kalau kita lihat visi dan misi Kapolri yang baru dengan presisinya ini cukup sangat bagus ya. Akan tetapi belum tampak jelas dan nyata kan gitu loh. Khususnya mengenai kemitraan. Jadi perlu ditingkatkan. Ya, di sisi lain Polri dengan Densus 88-nya bisa dikatakan cukup berhasil memberantas kelompok-kelompok radikalis khususnya teroris kan gitu. Akan tetapi kita harus sama-sama tahu perang saat ini perang proksi kan gitu. Dan perang proksi ini yang digunakan adalah media sosial. Kapolri yang baru dengan presisinya punya konsep polis virtual. Yang mana telah disampaikan secara gamblang dan juga dimasukkan di TV bagaimana cara kinerjanya. Akan tetapi Gus selaku pecinta kebangsaan, penggiat Pancasila dan lintas agama, melihat dalam hal ini belum bisa dilaksanakan oleh bawahan Kapolri, khususnya yang ditanggung-jawabi tentang polis virtual ini kan gitu loh. Nah, kalau polisi bisa menangkap para teroris, akan tetapi kalau polis virtual yang dicanangkan oleh Kapolri yang baru dengan presisinya ini belum bisa bekerja maksimal, maka mati satu tumbuh seribu kan begitu. Nah di sini bagaimana peranan Kapolri yang baru lebih menggandeng dengan TNI khususnya Babinsa yang ada, sehingga dengan Babinsa dan Bimas yang ada di Polsek itu bisa mengetahui atau deteksi sedini mungkin gerakan dari kelompok-kelompok yang dianggap mencurigakan kan begitu ya kan? Iya. Khususnya kelompok-kelompok transnasional yang mau mengubah Pancasila kita. Terus kedua, bagaimana polis virtual ini bisa benar-benar menutup akun-akun yang mana merusak nilai-nilai ideologi dan dasar negara kita Pancasila. Nah, di sini Gus melihat channel-channel dari kelompok khilafah kan gitu. Dan juga virtual Zoom dari kelompok mereka ini sangat aktif. Nah, di sini pihak polisi atau kepolisian ini harus bisa menggandeng kelompok-kelompok atau ormas-ormas agar bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui virtual Zoom. Terus yang kedua, saat ini sangat laku, mungkin dikarenakan konten YouTube itu apabila bisa memenuhi target dan dibayarkan begitu ya kan? Iya. Di sini banyak sekali orang-orang yang cari uang kayaknya, cari popularitas, cari panggung dengan menghalalkan segala cara. Iya. Selaku aktivis lintas agama, yang paling miris melihat orang yang pindah agama, baik Islam keluar ya ke agama lain atau yang disebut murtad seperti Muhammad Pace dan lain-lainnya yang nggak bisa gue sebutkan. Nah, ini ditanggap oleh kelompok yang katanya mereka itu Kristen, bahkan gue sering lihat di channel mereka itu memakai nama channel gereja lagi kan gitu.
Nah, ini sering sekali menanggap orang-orang yang keluar atau khususnya orang Islam yang masuk Kristen. Mereka tanyain dan lain sebagainya, yang mana garis besarnya itu adalah ujaran kebencian, yang mana garis besarnya itu adalah adu domba, yang mana garis besarnya itu adalah penistaan agama. Sampai Muhammad KC juga menjelek-jelekkan, menyesatkan kitab kuning. Itu nggak tahu kok nggak ada tindak lanjut, ditangkap tidaknya para kiai Jawa Timur melaporkan. Nah, ini semuanya terjadi sebab akibat dari orang-orang yang ngaku non-Muslim masuk ke agama Islam. Nah, di sini mereka yang orang mu'alaf, anggaplah bayi baru lahir kan begitu. Nah, ini kok kita merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih top, lebih segalanya. Dari kiai-kiai, dari ulama-ulama yang puluhan tahun kayak Gus 17 tahun ini di pesantren merasa belum bisa kan gitu. Nah, ya di sinilah satu, masyarakat ngasih panggung. Terus kedua, kayaknya ada kekuatan di belakang yang menggerakkan. Sebut saja namanya contoh Yahya Waloni. Karena pembiaran terhadap Yahya Waloni, akhirnya lahirnya seperti Joseph Zhang. Nah, Joseph Zhang ini benar-benar sudah melukai umat Islam Indonesia khususnya dan seluruh dunia. Dengan mengatakan Nabi Muhammad Nabi cabul, dia mengaku dirinya Nabi ke-26 dan lain sebagainya. Dan saat ini dikejar-kejar, dicari-cari pihak kepolisian. Anehnya, polisi tidak bisa menangkap orang ini dengan alasan di luar negeri. Tapi hampir tiap hari dia itu bisa muncul di akun YouTube. Dengan bahasa-bahasa yang mana cenderung mengadu domba. Cenderung merasa dirinya paling benar. Nah, ini membahayakan. Bisa menjadikan konflik antar agama. Nah, di sini peranan dari pihak kepolisian sangat penting untuk mewujudkan polis spiritual ini. Akun-akun atau channel-channel YouTube yang mana merusak hubungan antar umat beragama, khususnya tentang toleransi, yaitu orang yang keluar Islam atau masuk Islam, seperti ibu-ibu, emak-emak itu kan, masuk katanya dari Hindu, jelek-jelekin Hindu, bilang Bali banyak setannya dan sebagainya. Ini membahayakan. Dan kami sangat menyesalkan, kenapa hanya dengan materai 6.000 yang sekarang 10.000 sudah dikeluarkan. Sehingga tidak ada efek jerak. Nah, di sini, ayo, negara kita ini adalah multikultur, multisuku dan juga multi agama. Bagaimana yang mana rakyat ini mempercayakan kepada Presiden Jokowi dan Presiden Jokowi melalui DPR MPR mempercayakan keamanan dan kondusivitas negara ini kepada pihak kepolisian. Dan keamanan keluar dari perang mulai zaman Gus Dur yang ada itu kan diubah adalah pihak TNI kan gitu. Nah, di sini bagaimana negara ini harus hadir. Negara harus hadir. Kasihan teman-teman pejuang Pancasila, pejuang kebangsaan, pejuang lintas agama. Apabila akun-akun yang mengadu domba semacam ini cenderung dibiarkan tidak segera ditindak tegas, maka ini akan menimbulkan rasa saling benci, rasa saling curiga, rasa saling hasut antar umat beragama. Nah, kita melihat kayak Joseph Zhang gini. Seakan-akan negara ini dilecehkan kan. Dicari, sudah dikasih red notice, tapi hampir tiap hari bisa ngoceh di YouTube dengan seakan-akan dirinya itu paling hebat, agama apapun dia salahkan kan gitu loh. Termasuk Yahya Waloni. Ini sudah banyak yang melaporkan. Kenapa tidak ditangkap? Maka di sini perlu ketegasan pihak aparat kepolisian. Bagaimana bisa bekerja sama dengan ormas-ormas khususnya yang lebih cenderung atau lebih intens di dalam masalah diskriminasi SARA ini agar digandeng. Contoh soal perkara makanan babi
masalah kecil ya kan, jadi besar. Nah di sini karena negara di dalamnya termasuk Infocom, termasuk polisi ya kan, ataupun Intelkamnya, ini kurang bisa kerjasama dengan LSM yang ada, sehingga ada yang semacam ini, LSM yang kompeten lah yang menyampaikan, memberikan penjelasan supaya negara ini tidak gaduh. Yang pentingnya itu tadi, ada pada ketegasan pada pihak kepolisian. Busra bisa mengerti daripada pertanyaan ini, cukup respect, salut kepada pihak kepolisian yang ini Gus sering lihat banyak menangkap teroris, kedua banyak menangkap bandar narkoba, Gus respect. Akan tetapi Gus melihat di media-media sosial masih banyak ujaran kebencian, khususnya yang berkaitan dengan orang yang pindah agama ini melalui tulisan Rima News Mbak Vina ini. Maka disampaikan kepada pihak kepolisian, Virtual Polis harus segera diwujudkan, jangan hanya diwacanakan, agar negara kita adem. Mungkin ada pertanyaan lain, Mbak Rima? Silakan. Sudah Gus, itu aja. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, hatur nuhun. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.